Hai semuanya, so welcome back to my reading vlog. Dan kali ini bener-bener kayak aku rencananya bakal bikin reading vlog ini kayak sebulan penuh. Karena aku mau kayak apa sih, kayak apa ya, reading vlognya tuh gak cuman satu buku, tapi buku-buku di TBR aku di bulan ini, yaitu bulan Oktober. Sekarang udah bulan Oktober teman-teman, dan ya ini bener-bener kayak cepet banget, 2 bulan lagi kita bakalan tahun baru. So ya, bulan Oktober ini aku ada beberapa TBR dan aku rencananya bikin reading vlog ini pokoknya semua, gimana ya, intinya aku bikin reading vlog kali ini tuh untuk semua TBR aku di bulan ini. So mudah-mudahan ini benar-benar berhasil. Kayak karena aku mas banget kayak satu-satu reading vlog buku ini aku kayak lah something new. So Oke, pertama-tama aku bakal kasih tahu dulu TBR aku di bulan ini itu ada sekitar 4-an buku. Karena lah aku enggak full time book reader gitu. So jadi karena aku punya kerjaan, jadi aku kayak ya bacaan aku waktu baca aku tuh nggak banyak. Jadi kayak waktu ya kalau aku ada waktu luang atau aku ya gitulah, pokoknya intinya aku bukan full time reader. So jadi aku cuman TBR aku bulan ini ada 4, dan ada satu buku yang udah selesai aku baca di bulan ini. Dan oke, pertama-tama aku bakal kasih tahu TBR aku itu ada Fable sama Namesake. Ini Fable sama Namesake, dan yang Fable ini udah selesai, udah kelar. Karena Fable ini nih fast read ya, dia dikit aja kok, cuman berapa, 300-an halaman, dan ini udah selesai. Dan aku kasih 5 bintang buat buku ini teman-teman. Kayak apa sih, kenapa aku kasih 5 bintang? Karena ini tipikal YA fantasi yang biasa kita baca, cuman karena ceritanya ini fresh, ceritanya ini yang belum pernah aku baca. Ceritanya ini kayak apa ya, karena aku memang lagi kayak termotivasi. Aku kayak lagi bener-bener seneng banget sama hal-hal berbau pirates, berbau kapal, berbau bajak laut kayak gitu. So jadi kayak aku ekspektasi aku tuh bener-bener kayak luar biasa di buku ini. Dan begitu aku baca, bener-bener kayak gimana ya, aku kasih 5 bintang ini karena si Adrian Young ini nih kayak menceritakan apa sih, kayak karakternya tuh kuat banget. Si Fable ini nih, dia nih heroin, tapi apa sih, dia tuh kuat gitu loh. Dia nggak enye-enye, dia nggak banyak ngeluh. Pokoknya dia tuh gimana dia overcome her trouble, her pokoknya segala macem masalah dia tuh bener-bener kayak luar biasa. Dia menghadapi semuanya dengan keberanian segala macam. Dan aku suka banget karakter yang kuat kayak gitu. Dan ini bener-bener kayak si Fable ini bener-bener karakter yang seperti itu. Makanya aku kayak seneng banget sama dia, aku ngefans banget sama si Fable. Terus karena ini kisahnya kisahnya nih simple tapi tuh ngena banget gitu loh. Simple tapi luar biasa, simple tapi fresh. Dan itu yang bikin ini kayak aku ngasih ini bener-bener kayak excellent banget. Ini bener-bener kayak buku terbaik banget. Ini bener-bener bagus. Aku bener-bener rekomendasiin buat kalian teman-teman yang kayak pengen cari genre bukan genre sih, kayak kayak kan selama ini kalau YA fantasi itu kebanyakan kayak supernatural lah, witches lah, terus sihir segala macem kayak gitu. Kalau ini YA fantasi yang kayak ngajarin kita untuk masalah yang kita hadapi itu ya udah kita hadapi, dan intinya kita itu bisa kok gitu loh nyelesain itu, kita bisa overcome our trouble gitu. Dan itu tuh bener-bener kayak the best banget. Makanya aku kasih 5 bintang buat buku ini. Dan aku kayak rekomendasiin buat kalian semua yang belum baca buku Fable, please baca, ini bagus dan ini fast read. Kemudian intinya luar biasa deh, aku seneng banget sama ini. Dan untuk di buku ini, buku pertama ini kayak plot twistnya itu ada di akhirnya. Jadi bener-bener kayak nggak sabar untuk baca buku kedua. Maksud aku bener-bener plot twistnya, bener-bener big masalahnya, big story-nya, fokus story-nya itu di halaman-halaman terakhir. Dan aku rasa di buku kedua ini bener-bener kayak klimaksnya di situ. So ya, aku rekomendasiin buat kalian. Dan ini udah selesai bukunya Fable. Dan yang kedua itu Namesake. Aku belum baca ini, aku udah baca baru sampai chapter 1 teman-teman. Dan ya, aku nggak tahu, aku belum begitu fokus sama ini. Aku belum baca banyak
buku ini karena aku nggak tahu, aku kayak karena ini mungkin apa ya, tipis ya, karena ini fast read jadi kayak aku ya udahlah santai gitu, dan aku belum coba baca ini, aku nggak tahu kapan, mungkin maybe besok atau nanti malam, aku nggak tahu. So ya, ini Namesake, ini bakalan aku baca maybe hari ini, aku juga nggak tahu. So ya, ini Namesake. Terus yang kedua, TBR aku Serpent and Dove by Shelby Mahurin. So, aku udah baca ini sampai halaman 258, udah sampai di chapter 2. Ini udah sampai di bagian 2. Chapter berapa nggak tahu. Karena ini kan dibagi jadi 3 chapter. Nah, aku udah sampai di chapter 2 dan ini bener-bener kayak enemy to lover trope. So, jadi kayak kalian yang suka banget trope yang enemy to lover, ini bener-bener kayak rekomendasi buat kalian. Dan ini bener-bener kayak witch versus witch hunter, jadi kayak oh my god. Dan bener-bener kayak aku sampai nggak bisa ngelepasin buku ini karena bener-bener kayak sekonyol itu, bukan konyol tuh sih, apa ya, doesn't make sense gitu loh, si witchnya sama si witch hunternya ini bener-bener kayak pokoknya luar biasa. Dan aku bener-bener kayak so far aku bener-bener nikmatin banget karena ini mereka nih juga kepribadian mereka ini bener-bener kayak bener-bener kayak dari apa ya, kayak magnet gitu loh, dari ujung timur sama ujung barat bener-bener kayak beda banget. Dan aku bener-bener kayak ngefans banget sama si ceweknya, si Lu, karakter dia. Kemudian apa di sini nih masih dikit-dikit ya, dikit dibahas soal di masa lalu dia segala macam, itu masih dikit, cuman kayak karakter dia tuh bener-bener aku ngefans banget. Dia tuh bener-bener konyol, dia straightforward banget orangnya, belak-belakan, terlalu honest, terlalu jujur orangnya. Dan itu tuh bener-bener bertolak belakang sama si Reednya, si cowoknya, bener-bener yang dia tuh kayak apa ya, off the book banget orangnya, yang bener-bener punya peraturan, bener-bener punya segala macem, kayak bener-bener luar biasa sih kisahnya ini. Dan termasuk fresh juga karena di sini apa sih, nggak fresh sih sebenarnya, karena dari film atau cerita-cerita yang lain tuh kan di zaman fantasi itu kan banyak diceritakan kalau witch itu tuh dibunuhnya tuh kayak apa, diburu lah karena mereka gini-gini lah, mereka itu tuh apa ya, kayak hama lah, perusak segala macam. Nah kayak gitu sih lebih intinya kayak gitu. Dan tapi dikasih bumbu-bumbu mereka yang kayak gitu tuh, mereka berdua nih yang nggak bisa akur tuh bener-bener kayak luar biasa banget. Aku kayak menyenangkan banget baca ini, nggak bosen walaupun apa ya, nggak ada actionnya, nggak ada ketegangan yang terlalu gimana, tapi bener-bener kayak nggak bosen banget baca ini. So ya, itu sih so far review aku dari buku ini. Dan aku tahu kenapa ini bener-bener kayak hype banget bukunya, walaupun ini sebenarnya buku debutnya siapa, Shelby Mahurin, bener-bener kayak luar biasa buku debut, tapi udah kayak segini bagusnya. Aku juga suka sama bahasanya yang sederhana banget teman-teman, bahasanya gampang kita pahami. Dan yang jelas ini excited banget baca ini, bener-bener nikmatin karena lucu, menyenangkan, konyol segala macam. So ya, aku lagi baca Serpent and Dove. Habis ini aku bakal lanjutin ini karena oh ya btw aku lagi off hari ini, makanya aku kayak aku nggak sabar banget pengen baca ini karena aku seharian ini sibuk sama yang lainnya. So ya, aku ini sekarang udah siang, aku bakal baca ini, aku udah makan dan everything. So ya, aku bener-bener gak sabar baca ini karena ini cuman sampai 400-an halaman aja. So ini kayak fast read juga karena bahasanya sederhana banget dan menyenangkan baca ini, bener-bener kayak happy banget baca ini. So next TBR aku di bulan ini adalah Dune. So aku banyak yang mau ngomongin sama buku ini. Jadi aku baca ini udah sampai halaman berapa ini? Udah sampai halaman 200-an kalau nggak salah, 100-an lah pokoknya intinya. Dan satu kata untuk buku ini, apa ya, nggak nemuin katanya apa. Tapi yang jelas alasan aku kenapa baca ini karena aku pengen banget selesai ini sebelum aku nonton filmnya. Yap, kenapa? Karena yang main itu Zendaya, the gorgeous, the beautiful, the prettiest actress. Pokoknya aku ngefans banget sama Zendaya. So makanya aku kayak oke, aku pengen baca bukunya sebelum aku nonton filmnya. Dan ternyata bukunya ini, jadi ini kan buku lama banget ya teman-teman ya. Ini buku sekitar tahun 60-an.
tahun 65-an, dan itu tuh bener-bener kelihatan banget dari bahasanya, dari karena ini kan apa ya, penulis lama gitu ya, legend gitu, jadi kelihatan banget dari bahasanya itu tuh kayak bahasa yang apa ya, nggak susah sih, cuman nggak biasa aja gitu loh. Cara penulisannya ya, bukan bahasanya, cara penulisannya tuh nggak biasa, dan itu tuh bener-bener kayak apa ya, kualitasnya tuh tinggi banget gitu. Jadi aku kayak baca ini nih, aku biasa kadang tuh sampai satu paragraf tuh sampai aku 2 kali bacanya. Dan ini lebih ke political, terus dunianya juga masih aku belum nemu ini si ini dunianya seperti apa. Karena masih dikit-dikit, karena cara dia nyeritainnya tuh nggak langsung dari ke dunianya, tapi langsung ke tokoh-tokoh utamanya, kemudian langsung bener-bener kelihatan banget kalau ini soal politik. Jadi kayak penguasa gitulah segala macem per region gitu dari si planet Dune ini. Tapi belum tahu si Dune ini planet atau bukan, tapi yang jelas di Dune ini nih regionnya itu banyak, dan itu tuh kayak yang bakalan jadi pewaris tahta dari semua region tuh cuma satu gitu loh. Nah kayaknya tuh lebih politiknya tuh ke situ. Aku nggak tahu, aku belum setengahnya, karena memang kan ini di bukunya ini dibikin jadi chapter-chapter. Jadi book 1 Dune itu sampai 300 halaman dan aku belum selesai. So ya, jadi kayak daftar isinya kayak gini. So book 1-nya ini Dune itu dia dari halaman pertama sampai halaman 325 dan aku belum selesai. So kayaknya di chapter pertama ini ya menceritakan soal Dune itu gimana, lebih ke secara luas politik, atmosfer politiknya segala macam kayak gitu. Pokoknya ini buku tapi memang luar biasa sih. Aku baca ini nih nggak yang terlalu ini, jadi aku baca Dune ini nih kalau memang lagi pengen dan memang kayak oke, aku harus baca ini segala macam kayak gitu. Jadi nggak yang santai, nggak yang pokoknya ini bener-bener kayak aku kayak menumpahkan segala semua emosi aku ke buku ini, tenaga aku segala macam. Pokoknya buku ini luar biasa deh, dan aku itu menyenangkan, excited banget pengen nyelesain buku ini, kayak termasuk challenge buat aku untuk nyelesain buku ini. So ya, bukunya emang kecil, jadi aku kayak agak ribet sih bacanya karena ini tebel banget dan bukunya kecil. So ya, itu dia TBR aku di bulan ini ada 4, ada Fable, Namesake, Serpent and Dove, kemudian Dune, dan yang Fable aku udah selesai, jadi tinggal 3 buku lagi. Aku nggak tahu aku bakal nyelesain 3 bukunya ini di vlog ini atau enggak. Yang jelas ya di vlog ini aku akan kalian akan aku kasih tahu gimana aku berkutat ya sama buku-buku ini. So ya, tuh tadi TBR aku, dan sekarang aku mau baca Serpent and Dove. So ya, dan mudah-mudahan ini selesai dalam waktu berapa ya, aku kayak pengen 2 hari lagi selesai gitu, karena aku pengen cepet selesai Namesake. Dune juga pengen aku sentuh. So ya, pokoknya itu tadi TBR aku di bulan Oktober, dan di video ini aku bakalan, kalian pasti akan tahu gimana proses aku baca. So ya, jadi nggak cuma 1 buku, beberapa buku. So oke, lanjut lagi untuk videonya dan aku akan baca. Oke, bye. Hai, bangun, udah sampai kita di taman. Loncat. Nice. Lewat jalannya nih.
sekarang udah hari Sabtu dan akhirnya finally aku selesai baca ini Serpent and Dove, dan aku bener-bener kayak mengabaikan namesake aku sama Dun karena bener-bener aku nggak bisa berhenti baca ini teman-teman. Aku bener-bener kayak ini bener-bener kayak tersihir banget baca ini, dan akhirnya aku selesai dan bener-bener kayak aku ngasih 5 bintang sama buku ini. Why? Karena bener-bener kayak apa ya, ini nih kisahnya nih sebenarnya simple. Aku tuh selalu bilang ya kalau kisah-kisah ini tuh selalu bilangnya simple dan lain-lain, tapi yang jelas ini sebenarnya ini kisahnya simple tapi benar-benar kayak plot twistnya tuh kayak chaotic banget gitu loh, benar-benar kayak benar-benar kayak aduh, kayak bukan bulat sih, tapi tuh benang merahnya tuh bener-bener semuanya tuh ada benang merahnya gitu loh. Benang merah dalam arti pokoknya susah deh jelasinnya. Yang jelas ini bener-bener kayak kalau kalian pecinta enemy to lover trope, please baca ini nih, bener-bener kayak recommended banget. Dan bener-bener aku baca ini mewek, dan aku baca ini kayak what, so jadi kayak gitu. Dan aku memang ketebak sih, aku ketebak beberapa hal itu, aku bisa nebak karena gampang banget nebaknya, dan sebenarnya itu tuh kayak masa sih gitu. Jadi aku nih kayak aku baca ini di akhir-akhir bab itu tuh kayak di chapter-chapter yang isinya plot twist, chapter-chapter yang ternyata ini apa penghubung semuanya, chapter-chapter yang apa ya, chapter-chapter yang akhirnya aku realize something, itu tuh bener-bener kayak bener gitu loh. Jadi kita memang sih ya rata-rata kalau fantasy itu kayak gitu, cuman kayak apa yang kita harapkan tuh jadi kenyataan gitu loh. Apa yang kita harapkan, apa yang kita ekspektasikan tuh ternyata bener kayak gitu. So ya bener-bener kayak ini nih benang merah per setiap tokoh, per setiap karakter itu tuh bener-bener kayak jalurnya tuh nyatu tapi bulet. Bener gak sih? Nggak paham juga jelas gimana. Yang jelas ini bener-bener kayak luar biasa banget. Aku rekomendasiin buat kalian, dan aku kasih 5 bintang buat buku ini karena aku kayak apa ya, baca fantasi yang witch, bener-bener yang supernatural, tapi yang bener-bener kayak witch, penyihir, kayak Prancis kuno gitu tuh kayak jarang banget, belum pernah, malah jarang banget, yang kebanyakan film. Makanya aku bener-bener kayak nikmatin baca buku ini, dan ini bener-bener kayak fast reading banget, jadi bener-bener kayak aku rekomendasiin. So ya, aku rekomendasiin buat kalian, dari 5 bintangku buat ini, buat buku ini. Maksud aku akhirnya aku selesai 1 buku, bulan ini aku udah selesai 2 buku, Fable sama ini. Next aku mulai hari ini bakalan baca namesake-nya, karena aku sebenarnya udah buka dong segelnya yang Blood and Honey, udah aku buka, udah aku intip-intip juga, tapi kayak please aku harus berpatokan sama TBR aku bulan ini. So ya, aku harus selesaiin Fable dulu, namesake dulu maksud aku duologinya si Fable. Maksud aku namesake, buku kedua dari Fable, aku bakalan ngesen ini. Kemudian aku bakalan ya you know lah Dun, aku bacanya dikit-dikit kayak ya kalau ada free time, kalau lagi males ngelanjutin itu namesake, aku bakalan coba buka-buka buku ini karena aku kayak punya sedikit ini sama buku ini, pesimis sama buku ini. Aku bakal ngabisin, tapi aku bener-bener kayak aku harus ngabisin ini sebelum aku nonton bukunya harus sebelum nonton filmnya. So ya, aku berusaha baca ini. Dan untuk buku ini aku bakal rem dulu sampai bulan depan, buat TBR aku bulan depan, bulan November. Tapi aku bener-bener kayak nggak sabar banget gitu loh, sampai semalam tuh begitu aku selesai baca Serpent and Dove tuh bener-bener kayak aku pengen banget langsung buka segelnya dan intip-intip sedikit, dan akhirnya aku lakuin itu. But ya aku harus sabar baca buku ini, aku harus sabar. So ya, buku kedua harus, aku sebenarnya gak sabar banget, tapi ya gimana ya, aku harus nyelesain namesake karena namesake ini cuma 300 halaman. So jadi ini juga kayak fast read juga. So ya, aku bakal lanjutin buku ini untuk hari ini, malam ini, mulai sore ini. Aku mau mandi dulu karena aku baru pulang kerja, aku lagi nyuci baju juga. So ya, aku mandi dulu, dan habis itu aku bakalan baca namesake karena hari ini aku akan FaceTime sama book club aku, sama si Riris. So ya, mungkin karena kami sekarang returnnya tuh kayak baca buku masing-masing. So jadi si Tiwi lagi baca Akoar, terus si Riris lagi baca
Rules of Wolves dan aku baca Namesake. So ya, nanti malam kami bakalan FaceTime dan aku bakalan baca ini. Bakalan seru banget pokoknya nanti malam kayaknya. So ya, aku bakalan mandi dulu terus baca ini beberapa chapter aku baca sambil dengerin musik. So ya, bye bye for now. So, hai semuanya. Akhirnya aku bikin closing untuk Oktober reading vlog karena bener-bener kayak ini udah bener-bener sekarang ini udah sekitar Novemberan. Ini sekarang udah tanggal 13, malahan udah bener-bener jauh banget. Karena aku sibuk banget, kemarin di kerjaan bener-bener sibuk dan aku bener-bener kayak nggak punya tenaga untuk bikin closingan, untuk bikin apa ya, kayak warm up untuk Oktober reading vlog aku. Dan akhirnya sekarang aku punya waktu karena sekarang aku lagi day off, aku lagi off sekarang dan aku harus bikin karena aku udah mau bener-bener aku harus upload Oktober reading vlog aku. Dan ya, untuk Oktober aku akhirnya selesaiin 3 buku teman-teman. Aku selesai 3 buku. Yang pertama itu Fable, aku selesai buku Fable dan aku nggak tahu aku bakalan bikin review buku Fable atau enggak. Aku berharapnya sih kalau aku ada waktu dan aku nggak malas, aku pengen banget bikin review untuk duology ini. Dan ya bener banget, aku Namesake juga udah selesai. Dan untuk buku ini, untuk buku pertama aku kasih 5 bintang teman-teman, bener-bener 5 bintang. Aku pokoknya dari beberapa buku yang aku baca, aku cuman kasih berapa buku gitu yang 5 bintang, dan Fable ini termasuk di dalamnya karena bener-bener kayak the best banget. Aku suka banget sama buku ini, buku pertama ini, si Fable ini aku bener-bener suka banget. Aku suka sama karakter dia, aku suka sama kisahnya yang fresh, kisahnya yang bener-bener kayak apa sih, siapa Adrian yang ini kayak ngasih plot twist itu tuh bener-bener out of nowhere gitu loh. Dan aku bener-bener kayak seneng banget, bener-bener kayak bikin kaget, bikin nggak tegang-tegang banget, tapi bener-bener banyak banget plot twist yang bikin aku what? Hah? Ya ampun gitu. Jadi kayak bener-bener the best banget buku pertama. Untuk buku kedua aku kasih 3,5 bintang, 3,5 bintang kalau nggak salah ya, 3,5 bintang karena aku bener-bener 3,5 bintang karena aku bener-bener kayak apa ya, untuk di buku kedua ini nih aku kurang, feel-nya tuh kurang gitu loh. Jadi kayak bukan memaksakan sih, ya sedikit apa sih ya, kayaknya tuh kayak terburu-buru, tergesa-gesa. Plot twistnya juga memang beberapa bikin kaget, tapi kayak aku udah banyak banget bisa nebak gitu loh. Plot twist yang ada di sini udah banyak banget yang bisa ketebak, dan itu bener-bener semuanya tuh udah kayak pokoknya bener-bener gampang banget ketebaknya. Dan itu tuh kayak buat aku sedikit kecewa banget sama buku ini. Dan ketegangan itu, excited itu yang aku rasain di buku pertama tuh nggak ada sama sekali. Kayak bener-bener nggak ada banget, malahan hilang. Dan aku kayak bener-bener kayak why gitu, kenapa buku kedua harus seperti itu. Tapi aku ya overall aku suka banget sama duology ini. Dan kalau aku bilang rekomendasiin ke kalian, aku rekomendasiin banget ini ke kalian. Ini bener-bener kayak light reading, kemudian speed reading juga, cepet banget baca buku ini. Dan ya, aku kalau untuk keduanya ini aku kasih 4 bintang kalau untuk duology-nya. Tapi Fable-nya aku kasih secara khusus 5 bintang karena ini bener-bener buku pertama ini si Fable ini the best banget. Dan kecewa banget sama Namesake, tapi ya aku rekomendasiin buat kalian yang belum baca, please baca ini karena ini bener-bener fresh banget ceritanya. So ya, so next buku ketiga aku di bulan Oktober cuma bisa baca 3 buku, dan buku ketiga yang aku baca adalah Serpent and Dove by Selby Mahurin. Dan teman-teman, setiap kali aku baca ini nih aku inget banget, kalian pernah nonton film nggak, Hansel and Gretel The Witch Hunter? Bener-bener kayak itu tuh bener-bener kayak visualisasi di otak aku tuh bener-bener film itu gitu loh, karena saking miripnya. Karena ini tentang witch, kemudian kayak tentang witch hunter, the huntsman, pokoknya semuanya nih ada di sini. Dan kayak gitu, aku bener-bener kayak oh my god, ini bener witch yang bener-bener witch, bukan cuman jadi kisahnya ini kan enemy to lover trope. Jadi kayak, dan bener-bener fresh banget buat aku, yang bener-bener witch ya tuh bener-bener witch yang sering diungkapkan di film-film gitu loh, bukan witch kayak supranatural, bukan witch kayak aku lupa apa sih novel apa lagi, lupa karena udah banyak banget novel. Jadi bukan kayak supernatural yang kekuatan-kekuatan, ini bener-bener kayak witch, bener-bener penyihir, bener-bener kisah gimana zaman dulu penyihir itu banyak banget diburu dan dibunuh dan dibakar kayak gitu. Bener-bener kayak
bener-bener klasik Prancis tentang witch kayak gitu. So aku bener-bener seneng banget sama buku ini, dan ini juga quick read teman-teman, bener-bener kayak cepet banget baca ini. Dan aku kasih berapa bintang untuk buku ini? Wait, aku lihat jurnal aku dulu. Aku kasih 5 bintang lagi untuk buku pertama ini, dan bener-bener kayak, dan di sini nih plot twistnya bener-bener kayak di luar dugaan aku. Bener-bener aku nggak bisa nebak tentang plot twist ini, aku bener-bener nggak bisa nebak. Tapi begitu aku baca buku ini menjurus ke plot twist itu tuh aku udah bisa menerka-nerka, cuman nggak bisa ketebak pertamanya. Dan itu bener-bener kayak, wah, kalian yang belum baca Seven and Dove, please baca, ini bener-bener bagus banget, bener-bener fresh untuk apa ya, untuk fantasi yang witch kemudian witch hunter, bener-bener klasik enemy to lover trope yang bikin apa ya, kita tuh bener-bener seneng banget, bikin kita butterfly bener-bener bikin kita nervous juga. Dan aku bener-bener seneng banget sama si Lou. Jadi untuk tokoh utamanya namanya Louis, dan dia tuh witch yang bener-bener melarikan diri dari ibunya. Bener-bener kayak di situ tuh dia dibikin kuat, dia nih dibikin nyablak, dia bener-bener jujur banget orangnya, straightforward woman. Dan aku bener-bener suka banget, bener-bener ngefans banget sama si Louis di buku pertama. Dan untuk si Reednya ini nih, si huntsman-nya, dia si witch hunter-nya, dia juga kayak dia tuh juga lucu karena dia tuh gimana ya, dia nih orangnya plain-plain, kayak lucu banget deh. Pokoknya aku seneng banget sama mereka berdua, aku ngefans banget. Dan untuk buku ini aku bener-bener kayak rekomendasiin buat kalian, please baca yang belum baca, ini bagus banget, bener-bener kayak fresh banget. Karena selama ini aku fantasi yang supernatural itu tuh nggak kayak gini, lebih ke apa ya, terakhir aku baca supernatural itu kan A Darker Shade of Magic, itu tuh kayak ya begitulah, you know lah, itu tentang kekuatan supernatural, kemudian menyelamatkan bumi, menyelamatkan dunia segala macam. Wait, lagi azan, aku bakalan pause dulu sebentar ya. Oke, balik lagi. Dan ya itu tadi, pokoknya intinya kayak gitu. Aku bener-bener rekomendasiin banget buat kalian, dan ya pokoknya rekomendasi buat kalian, aku gak mau ucap kali. Dan untuk kabar dari Dune, oke, novel Dune teman-teman, kayaknya aku bakalan, nggak tahu, aku bener-bener kayak nggak ada mood buat baca ini. I don't know why. But ya aku bakalan, tapi tetap aku bakalan, kalau aku punya waktu dan aku punya mood, aku bener-bener bakal reach out ini. Aku bener-bener kayak bakalan baca ini karena aku bener-bener kayak ini challenge buat aku, seperti yang aku bilang kemarin. Dan aku bener-bener pengen banget nyelesain ini. Dan ya, Dune. Oke, ini bener-bener kayak nanti aku bakalan terus update soal Dune, dan mudah-mudahan bisa selesai sebelum aku nonton filmnya. Karena sebenarnya filmnya udah bisa aku tonton, cuman aku kayak aku bener-bener harus baca bukunya sebelum aku nonton filmnya. So ya, aku harus bener-bener kayak harus baca, tapi nggak tahu kapan. So ya, untuk bulan Oktober aku selesai baca 3 buku teman-teman. Seperti yang kalian tahu, aku kerja, jadi aku kayak baca buku itu tuh aku kayak nyolong waktu gitu. Aku bener-bener kayak kalau ada waktu luang aku harus baca buku, aku isi dengan baca buku. Dan ya, Oktober ini aku agak sedikit sibuk, jadinya aku ya paling nggak aku tuh sebulan itu harus baca 3 bukuan, karena itu kayak bener-bener max, aku nggak bisa lebih lagi. Dan ya aku akhirnya bulan ini aku baca 3 buku. So ya, sampai di sini dulu reading vlog Oktober reading vlog aku, dan aku bakalan upload ini sekitar pertengahan November. Ya ampun, nggak jelas banget, tapi nggak apa-apa, yang penting aku udah bikin. Dan ya, ketemu lagi di reading vlog November aku, dan oke, bye.